Pertama, kitab Mukhtarul Ahadits karangan As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dimulai kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah. Sekarang masuk ke inti hadisnya. Ada harful hamzah. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa hadis ini runtutan dari hamzah sampai huruf ya. Jadi hadisnya ini. Apa sih hukum belajar hadis itu? Hukum belajar hadis itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau dalam satu kampung tidak ada yang mengerti ilmu hadis, maka berdosa semua satu kampung. Kayak nyolati mayit, mandiin jenazah, hukumnya fardu kifayah belajar ilmu hadis. Jadi hadis itu maka di satu kampung itu mesti ada yang paham ilmu hadis. Kalau tidak ada yang paham, tidak ada yang mengerti, berdosa semuanya. Tapi kalau ada satu orang yang mengerti, maka dosa satu kampung itu gugur. Dosanya gugur. Tapi pahala buat siapa? Pahala tentu buat yang belajar. Masa sing rumah beli pahala? Jadi yang dapat pahala yang belajar, tapi dosanya ketutup. Kenapa? Karena sebab yang belajar ini. Tuh, fardu kifayah. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Apa sahih? Sahih itu hadisnya sah, kuat. Nah, hadis sahih ini batasannya. Bagaimana hadis sahih itu? Hadis sahih itu keterangan dalam kitab Mustalahul Hadis, huwal musnadu al-muttasilu isnaduhu binaqlil adlid dobit anil adlid dobit ila muntahahu min ghairi syadzudin wala illatin. Jadi hadis sahih itu hadis yang musnad, yang disandarkan kepada Nabi, yang sanadnya itu nyambung ke Nabi. Apa kisanad? Sanad itu adalah runtutan perawi, mata rantai runtutan perawi yang menyambungkan kepada matan. Hadis ini riwayat dari ini, dari ini, dari ini, dari ini sampai kepada matannya, tekstual hadisnya itu namanya sanad. Dengan binaqlil adlid dobit, yang memindahkan, yang mengambil hadis ini adalah orang yang adil. Dobit, adil ini bukan pelaku maksiat, bukan orang fasik, itu adil, bukan orang fasik. Kemudian dobit, syaratnya apa dobit? Dobit itu mesti cerdas. Jadi nggak asal-asal dalam ilmu hadis. Orangnya mesti cerdas. Kalau dia sudah mengingat, nggak bakal pernah lupa. Jadi nggak asal-asalan ilmu hadis. Nah, kadang ada orang yang ngomong hadis emang kenen, hadis emang kenen. Belajar hadis bagaimana? Makanya mesti dobit. Otaknya cerdas. Dia sekali menghafal tidak pernah lupa. Salah satunya sahabat Nabi yang otaknya cerdas periwayat hadis itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sokhrin. Abu Hurairah. Kok dipanggilnya Abu Hurairah? Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Jadi Abu Hurairah itu beliau selalu membawa kucing kecil ditaruh di lengan bajunya ki. Jadi kucing, anakan kucing ki didokon kene ki, digawa-gawa ning dindi. Makanya Nabi memanggil dengan Abu Hir, bapaknya kucing cili. Bapak-bapak kayak bisa diceluk Abu Hurairah, gawa kucing nih kene. Sing ana tinggi-tinggi. Abu Hurairah. Jadi beliau ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi. Kemudian juga hafalan hadis beliau ini mantap. Pernah diuji. Suatu ketika Abu Hurairah disuruh membacakan hadis-hadis Nabi. Terus ada orang di belakang tembok ini yang ngedengerin. Bener enggak nih? 1 tahun kemudian dites lagi sama. Enggak ada yang berubah satu huruf pun. Berarti ini membuktikan Abu Hurairah ingatannya kuat. Maka dobit periwayat hadis itu mesti cerdas. Nah, sekarang apa sih hadis itu? Hadis itu maja'a bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi hadis itu segala sesuatu yang datang dari baginda Nabi, baik itu ucapan, perbuatan ataupun ketetapan baginda Nabi, itu hadis namanya. Nabi bersabda, hadis. Atau ada sahabat yang saya melihat baginda Nabi sholat seperti ini, itu hadis. Atau ketetapan baginda Nabi, bagaimana ketetapan?
Seperti ada sahabat yang makan dob. Dob itu semacam apa ya? Ada hewan dob yang tidak ada di daerah Arab, hewan itu. Yang belum tahu juga status kehalalan atau tidaknya. Kemudian sahabat makan. Ketika sahabat makan, Nabi melihat, Nabi diam saja. Nah, diamnya Nabi pun hadis. Kalau Nabi diam berarti tidak haram. Seperti kayak Bilal bin Rabah, beliau sholat sunnah sehabis wudu, Nabi tidak melarang, maka itu jadi hadis, ketetapan, itu takrir namanya. Nah, kemudian juga min ghairi syadzudin wala illatin, tanpa ada syad, kejanggalan, dan tanpa ada illat. Nah, pertama di Mukhtarul Ahadis ini, hadis yang pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ati babal jannah yaumal qiyamah, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kata baginda Nabi, pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga, fa astaftihu, kemudian aku minta agar pintu itu dibukakan, minta dibuka nih. Fayaqulul khazin, kemudian malaikat khazin, penjaga surga. Siapa malaikat sing jaga surga, Pak? Malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga. Man anta, jadi malaikat Ridwan berkata, siapa kamu? Siapa engkau? Fa'akulu, maka aku berkata, Muhammadun, Muhammad. Kemudian fayaqulu, malaikat khazin ini, malaikat Ridwan berkata, bika umirtu ala aftahali ahadin qablaka, dengan sebab mula aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga sebelum engkau dulu yang masuk ke dalamnya. Ini keistimewaan Nabi kita, Pak. Surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, karena sebab mula aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga sebelum engkau dulu yang masuk. Jadi surga itu dikunci sebelum Nabi dulu yang masuk, nggak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Dan Nabi pun pernah berkata, aku tidak akan masuk surga sebelum umatku semuanya dulu yang masuk ke dalam surga. Saking sayangnya Nabi ke kita, Pak. Saking sayangnya Nabi ke kita, Nabi ngomong, aku tidak mau masuk surga sebelum umat-umatku ini masuk terlebih dahulu ke surga. Saking cintanya Nabi. Jadi ini hadis menerangkan ketika baginda Nabi, beliau datang ke pintu surga. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas ini, Abbas itu paman Nabi, pamannya Nabi. Jadi ayahnya Nabi itu punya saudara Abdullah, Abbas, kemudian termasuk Abu Jahal. Enggak termasuk Abu Jahal. Abdullah, Abu Jahal, Abbas. Ini Abu Jahal paman baginda Nabi, tapi dia benci ke Nabi. Nah, Abbas paman Nabi, tapi dia mendukung dakwah baginda Nabi. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini berarti siapanya Nabi? Dulur misan, sepupu ya. Jadi Abdullah ini sepupunya baginda Nabi karena anak dari paman baginda Nabi. Nah, ini Abdullah ini pernah didoakan oleh baginda Nabi. Apa Nabi berdoanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Abdullah ini kepahaman dalam agama dan ajarkanlah dia tentang ilmu takwil, ilmu tafsir. Makanya Abdullah ini salah seorang sahabat yang paham mengenai ilmu tafsir karena didoakan oleh baginda Nabi. Maka kita sunnah tuh mendoakan anak kita dengan doa ini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah anakku ini pemahaman dalam ilmu agama dan berikan anakku ini paham tentang ilmu tafsir Al-Qur'an.
Jadi Abdullah bin Abbas ini beliau mengatakan lil jinani thamaniyatu abwabin minadz dzahab. Jadi surga itu ada 8 pintu yang terbuat minadz dzahab al-murassa'i bil jawahir, dibuat dari emas yang dihiasi dengan intan. Jadi setiap pintu surga itu, Pak, setiap pintu surga terbuat dari emas yang dihiasi dengan intan. Maktubun alal babil awal, jadi di pintu surga pertama itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu pintu pertama. Wahwa babul anbiya wal mursalin wasyuhada'i wal ashiya. Nah, pintu ini pintu yang nantinya akan dimasuki oleh para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan wal ashiya, orang-orang yang dermawan. Jadi orang-orang yang dermawan, orang yang mati syahid, para nabi dan para rasul itu masuk ke pintu surga yang pertama. Beda-beda tingkatannya, Pak. Kemudian wathani, yang kedua, pintu yang kedua, babul musallina alladzina yakmiluna sholata wal wudu. Yang kedua, pintu orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Kemudian bukan cuma melaksanakan sholat, tapi yakmiluna sholata wal wudu, dia menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan wudunya. Bagaimana makna menyempurnakan? Makna menyempurnakan di sini dia paham tentang ilmu sholat. Jadi bukan cuma sholat, dia paham tentang wudu. Bukan cuma wudu doang. Karena kalau cuma wudu, anak kecil pun bisa. Kalau cuma sholat doang tanpa ilmu, semua anak kecil pun bisa. Tapi mesti yakmiluna sholata wal wudu, menyempurnakan sholat dan wudunya. Artinya paham dengan ilmu sholat dan ilmu wudu. Bahkan pernah, Pak, ada kisah di dalam kitab Durratun Nasihin. Satu ketika Nabi pengen masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Nabi melihat iblis itu dia di luar masjid. Jadi dodok bening jaba. Ditakon karo Nabi, "Hei iblis, sedang apa kau di sini? Bukannya biasanya kamu ini ngeganggu wong sing sholat." Ora lah jadi. Klimen kita wedi karo wong sing lagi turu. Primene sira kok wedi karo wong sing turu. Jadi di dalam masjid itu, Pak, ada orang sholat, nih satu orang sholat, ada satu orang lagi tidur. Si iblis orang wani manjini masjid gara-gara anak wong sing turu. Orang wong sing sholat orang wedi deh kayak. Nah, kenapa kata Nabi? Kok bisa begitu? Sama orang tidur kamu takut? Orang tidur itu orang yang lagi lalai, nggak ingat Allah. Kenapa? Sama orang yang sholat, orang yang lagi ingat Allah, kamu nggak takut? Malah takutnya sama orang yang tidur. Apa jawab si iblis? Ya Rasul, orang yang tidur itu dia ahli dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu agama. Sedangkan orang yang sholat itu orang yang bodoh, nggak tahu ilmu agama, cuma sholat-sholat saja. Kalau saya masuk ke dalam masjid, saya mengganggu ini orang yang sedang sholat, saya khawatir orang yang paham agama ini, paham ilmu sholat, dia bangun kemudian membenarkan orang yang sholatnya salah ini. Makanya Nabi pernah mengatakan, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim, yang paham tentang ilmu agama itu lebih baik, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Makanya pentingnya belajar ini, Pak. Pentingnya ngaji, minimal supaya kita paham tentang ilmu sehari-hari yang kita laksanakan, sholat, wudu, dan lain sebagainya. Jadi pintu kedua, ini pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat.